Ibu yang saya hormati, sebelum kita melakukan mediasi, perkenalkan, nama saya Syifa Fauzia, SHMH. Di sini saya bertugas sebagai mediator yang telah dipilih oleh Bapak dan Ibu sekalian. Sebelumnya saya akan menyampaikan sesuatu, bahwasanya menurut ajaran Islam, perkawinan adalah ikatan suci, agung dan kokoh antara seorang pria dan wanita sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hidup bersama sebagai suami istri. Bahkan di dalam Al-Quran itu menyebutkan bahwa pernikahan itu adalah perjanjian yang suci dan mulia yang setara dengan perjanjian Allah dengan para nabi, di mana hanya 3 kali Allah memakai kata tersebut di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Al-Ahzab ayat 7, yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu sendiri, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjiannya. Kemudian menikah merupakan suatu ibadah yang merupakan penyempurna separuh agama. Bahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, menikah itu adalah sunnahku. Barang siapa yang membenci sunnahku, bukanlah bagian dari kami. Maka Islam menganjurkan agar umatnya senantiasa mempertahankan rumah tangga. Jadikan rumah tangga itu media kita untuk mendapatkan pahala sebanyak. Selanjutnya kepada Bapak dan Ibu, saya persilahkan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Baik, terima kasih kepada Ibu Mediator atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Isnaini Halimah SHMH, selaku kuasa hukum dari Saudari Witria Amalia dalam kasus ini sebagai penggugat. Terima kasih untuk Ibu Mediator telah memberikan waktunya kepada saya. Perkenalkan, nama saya Cynthia Dewi SHMA, selaku kuasa hukum dari saudara tergugat yaitu Ahmad Hairudin pada kasus perceraian pada hari ini. Baiklah, langsung saja saya jelaskan bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata diajukan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator, dan pada sidang Bapak dan Ibu kali ini telah sepakat dan telah menunjuk saya sebagai mediator dalam kasus ini. Selanjutnya, mediasi adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk menentukan titik temu. Saya sebagai mediator akan memfasilitasi negosiasi ini. Namun sebelum saya memulai mediasi, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan dari mediasi ini. Di mana yang pertama, saya memberikan penyelesaian kepada para pihak untuk bergantian. Yang kedua, saya akan mencari kesepahaman awal dari kedua belah pihak. Kemudian yang ketiga, saya mendefinisikan, menentukan agenda pembicaraan. Kemudian yang keempat, setelah itu kita masuk ke dalam tahap negosiasi. Kemudian yang terakhir, apabila negosiasi mencari kesepakatan, kita akan menyusun kesepakatan akhir. Baiklah, Bapak dan Ibu, apakah setuju dengan kesepakatan tersebut? Saya setuju, Bu. Baiklah, kita mulai mediasi siang ini. Bagaimana kalau kita mendengarkan dari Ibu Witria terlebih dahulu untuk menyampaikan keterangannya? Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Jadi begini, bahwa sejak tahun 2019 ketentraman rumah tangga klien saya mulai tidak harmonis. Banyak perselisihan yang terjadi antara saudari penggugat dan juga saudara tergugat yang terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi, yang disebabkan antara lain. Yang pertama, saudara tergugat sering keluar rumah tanpa izin dari saudari penggugat dan bahkan sering tidak pulang hingga 2 hari. Yang kedua, tergugat pernah mengatakan ingin memulangkan saudari penggugat pada orang tua penggugat. Yang ketiga,
tergugat sudah tidak peduli lagi dengan penggugat. Terbukti pada saat penggugat sakit, tergugat tidak mau hadir dan tidak mau membiayai pengobatan penggugat selama di rumah sakit. Dan yang terakhir, bahwa tergugat suka pacaran dan sekarang sudah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Siti Mislah. Terima kasih atas penjelasan kuasa hukum penggugat mengenai pokok permasalahan antara penggugat dan tergugat. Baik, saudara penggugat memutuskan untuk bercerai dengan saudara tergugat, betul seperti itu? Iya betul Bu, karena dalam rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Baiklah, setelah kita mendengar penjelasan dari kuasa hukum penggugat, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada kuasa hukum tergugat untuk menyampaikan pembelaan bagi tergugat. Silakan. Terima kasih kepada mediator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Di sini saya sebagai kuasa hukum tergugat atas nama Pak Ahmad Hairudin pada kasus perceraian pada hari ini ya. Sangat disayangkan terjadinya suatu perceraian antara pihak tergugat dan penggugat, pihak penggugat dan tergugat, maaf. Dari pihak tergugat sebenarnya masih ingin mempertahankan pernikahan ini, Bu. Terkait pokok masalah yang telah disampaikan oleh kuasa hukum penggugat, tidak semuanya benar, Bu, pokok masalah yang telah disampaikan oleh kuasa hukum penggugat. Nah, untuk pokok permasalahan yang pertama, bahwasanya klien saya atau saudara Ahmad Hairudin itu sepenuhnya tidak pada waktu itu tidak pulang ke rumah itu karena ada urusan pekerjaan, bukan untuk main mata ataupun tidak ada kejelasan sama sekali. Nah, waktu itu memang benar saudara Ahmad Hairudin ini klien saya tidak memberitahu atau tidak meminta izin kepada penggugat dikarenakan jadwal pekerjaan yang sangat sibuk. Nah, untuk pokok permasalahan yang telah disampaikan oleh kuasa hukum penggugat, untuk poin A dan poin C yang tergugat pernah mengatakan ingin memulangkan kepada orang tuanya ataupun tergugat sudah tidak peduli lagi dengan penggugat pada waktu sakit dan tidak mau hadir dan tidak mau membayar biaya rumah sakit, itu sepenuhnya tidak benar. Apa yang telah dijelaskan oleh klien saya yaitu saudara Ahmad Hairudin mengenai cerita aslinya itu tidak sepenuhnya benar yang telah dipaparkan tadi mengenai pokok permasalahannya, Bu. Jadi mohon dicermati lagi, Bu, mengenai pokok permasalahan ini. Terima kasih. Maaf sebelumnya, saudara tergugat tidak pulang ke rumah itu tidak hanya dilakukan sekali dua kali, tetapi sering, dan itu pun tanpa izin kepada saudari penggugat. Jadi begini kuasa hukum penggugat, kan bahwasanya saya sudah jelaskan dari awal. Jadi mengenai saudara atau klien saya ini, saudara tergugat Ahmad Hairudin, tidak pulangnya beliau ke rumah itu tidak untuk foya-foya ataupun main mata, tetapi ada urusan pekerjaan. Nah, untuk tidak izinnya kepada saudari penggugat itu bukan karena yang macam-macam, tetapi karena kesibukannya pekerjaan. Jadi tidak adanya waktu untuk memberitahu kepada penggugat bahwasanya klien saya itu tidak bisa pulang ke rumah. Kalau begitu alasannya, harusnya saudara tergugat tidak seperti itu. Harusnya saudara tergugat tetap mengabari saudari penggugat karena memiliki dan masih berstatus sebagai suami istri. Baik, untuk kuasa hukum tergugat dan penggugat harap tenang ya. Selanjutnya saya persilakan kepada kuasa hukum tergugat untuk menyampaikan lagi pembelaannya. Silakan. Terima kasih Bu Mediator. Jadi begini, Bu, untuk permasalahan poin yang kedua ya, itu yang telah disampaikan oleh kuasa hukum penggugat itu memang benar saudara tergugat pernah mengatakan ingin memulangkan penggugat kepada orang tuanya
itu karena pada saat pihak tergugat atau klien saya itu sedang emosi sesaat. Nah, dan itu pun tidak semuanya benar, Bu. Jadi tidak benar-benar ingin memulangkan saudari penggugat kepada orang tuanya. Nah, emosi sesaat yang terjadi pada klien saya itu dikarenakan banyaknya pekerjaan yang di kantor sehingga membuatnya lelah, sedangkan setelah pihak tergugat sampai ke rumah, ternyata pihak penggugat menanyakan hal-hal yang membuatnya meninggikan suaranya, itu dengan menanyakan mengenai WA atau pesan message dari WhatsApp itu mengenai wanita lain, yaitu membuat klien saya meninggikan suaranya dan hilaf mengatakan bahwa tergugat ingin memulangkan penggugat kepada orang tuanya. Begitu, Ibu. Baik, berarti untuk poin kedua itu benar adanya ya? Benar, Ibu. Untuk pokok permasalahan yang kedua itu benar. Saudara Ahmad Hairudin atau klien saya sebagai tergugat itu pernah mengucapkan, hanya pada waktu itu sebagai emosi sesaat, Ibu. Pada waktu mungkin dalam keadaan pihak klien saya atau tergugat pada saat itu lelah sepulang dari pekerjaan ataupun kantor, Bu. Untuk pokok permasalahan yang ketiga yaitu yang kuasa hukum penggugat paparkan itu bahwa tergugat sudah tidak peduli lagi dengan penggugat. Terbukti pada waktu penggugat sakit, tergugat tidak mau hadir dan tidak mau membiayai pengobatan penggugat selama di rumah sakit. Nah, itu pun tidak sepenuhnya benar, Ibu. Bahwasanya saudara Ahmad Hairudin sebagai tergugat itu pernah menjenguk saudari penggugat hanya sekali. Untuk biaya rumah sakit memang saudara Ahmad Hairudin ini tidak membiayai untuk rawat inap, akan tetapi untuk obat-obatan sepenuhnya dibiayai sampai selesai oleh Bapak Ahmad Hairudin. Begitu, Ibu. Untuk yang keempat, memang benar, Ibu, bahwasanya saudara Ahmad Hairudin ini sudah menikah lagi, dan ini pernikahan yang kedua kalinya kepada bagi Bapak Ahmad Hairudin, dan memang benar tanpa seizin oleh pihak penggugat, Ibu. Baik, setelah saya mendengarkan penjelasan dari kuasa hukum penggugat maupun tergugat, ternyata di sini ada beberapa kesalahpahaman. Di mana yang pertama itu bahwa saya tergugat keluar rumah tanpa izin dan tidak pernah pulang karena alasan pekerjaan. Kemudian yang kedua itu bahwa tergugat benar pernah mengatakan ingin memulangkan penggugat ke rumah orang tuanya. Yang ketiga, selama penggugat di rumah sakit, tergugat pernah menjenguk sekali dan hanya membayar obat-obatan saja tetapi tidak membayar biaya rawat inap. Kemudian yang keempat itu bahwasanya tergugat sudah menikah dengan istri kedua tanpa sepengetahuan penggugat. Selanjutnya bagaimana pendapat dari saudari penggugat? Saya tetap pada pendirian saya ingin bercerai dengan saudara tergugat. Baiklah, jadi Ibu tetap menginginkan agar proses perceraian tetap terjadi? Iya, benar, Ibu. Apakah ada pembelaan lagi dari saudara tergugat? Cukup, Mas, aku sudah kecewa atas perlakuan kamu terhadapku. Lebih baik kita berpisah secara baik-baik. Baik, melihat penggugat yang sudah kekeh tidak ingin mempertahankan pernikahan ini, dengan pertimbangan baik dan buruknya, saya putuskan untuk mediasi hari ini dianggap gagal dan akan dilanjutkan ke pengadilan.